Sermon kita di tanggal 26 Januari 2025. Ini minggu keempat. Minggu keempat ya. Setelah pekan. Pekan penata layanan ya. Oke. Jadi kita ini memang bahan kita untuk tanggal 26 ini agak gimana ya di lingkungan kita yang budaya Karo ini, karena kita membahas sunat. Tapi nggak apa-apa, artinya karena waktu zaman Paulus nanti di khotbah memang itu yang menjadi pergumulan. Nanti kita akan bahas dan kita cari perbandingannya dengan situasi kita. Gimana kalau kita mulai dulu dari Ogen, dari bahan bacaannya. Mazmur 132 ayat 13 sampai 18. Jadi Mazmur 132 ayat 13 sampai 18 ini semacam nyanyian Daud mengenang bagaimana dia mendirikan, bagaimana susahnya dia waktu peristiwa membangun Bait Allah. Jadi kan Daud ini kita ketahui terlepas kontroversi Daud kan banyak, walaupun dia ya dalam tanda kutip anak yang nakal juga kan, sehingga kemudian nanti kita lihat Allah nggak berkenan sebenarnya kalau dia yang membangun Bait Allah kan begitu, sehingga akhirnya nanti yang membangun Bait Allah itu anaknya Salomo. Tapi satu sisi Daud ini punya niat yang sangat besar untuk mengembalikan tabut perjanjian yang selama zaman Raja Saul itu nggak diperdulikan. Padahal kalau kita kembali ke masanya Musa, masa imam-imam, itu kan tabut perjanjian itu semacam simbol penyertaan Allah atas Israel. Jadi kemanapun Israel pergi, tabut perjanjian itu kan dipikul, kan dibawa. Dan ini nanti yang kita lihat bagaimana Daud berusaha agar tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Nah itu yang diceritakan di bahan bacaan kita. Oke. Jadi Daud kan sebagai seorang penyair, Daud seorang yang penyanyi. Jadi waktu dia di bahan kita ini Mazmur 132 juga sampai ke 134, dia menyanyikan kembali dalam rangka mengenang bagaimana perjuangannya mendirikan atau mempersiapkan lah, karena bukan dia yang mendirikan, mempersiapkan segala sesuatu agar Bait Allah itu didirikan. Karena dia merasa sebuah kehormatan kalau Bait Allah itu berdiri di tengah-tengah bangsa Israel di Yerusalem. Nah, jadi semacam kilas balik ke peristiwanya. Kalau kita baca di Mazmur 132 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 13, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 13 itu kan diceritakan kalau tabut perjanjian itu disimpan di Kiryat Yearim atau sebuah daerah di Yehuda, dan di tempat yang gelap katanya, artinya disimpan di sebuah rumah dan tidak diperdulikan lagi. Lalu karena kuatnya keinginan Daud untuk memindahkan itu, kalau kita baca nanti ada juga sedikit kesalahan Daud di situ. Ini dibahas juga di hari pekan doa, pekan penata layanan. Kalau Daud itu kemudian tergesa-gesa memindahkan peti atau tabut perjanjian itu, sehingga dia lupa aturan di perjanjian lama masa imam-imam. Kalau hanya keturunan Lewi lah yang berhak untuk mengangkatnya, itu pun harus dipikul di pundak imam-imam. Jadi dipikul di pundak imam-imam sebagai simbol Allah itu
meneruskan wewenang atau amanatnya, amanat pelayanan Allah itu melalui imam-imam, sehingga dia dipikul. Jadi ada tabut perjanjian dipikul imam-imam, lalu imam-imam malah meneruskan ajaran itu ke rakyat Israel, kan, bangsa Israel. Tapi kita lihat nanti kalau kita baca kembali kisahnya, Daud rupanya membangun sebuah kereta kuda yang bagus, mewah, sebagai bentuk penghormatannya kepada Tuhan, lalu meletakkan tabut perjanjian itu di atas kereta kuda itu. Dan ini sudah melanggar aturan di perjanjian lama, kan, karena yang mestinya mengangkatnya itu imam-imam yang datang dari suku Lewi. Sehingga kalau kita perhatikan nanti anak buah Daud yang bernama Asa itu kan mati, kan, karena Usa dia mati karena waktu kudanya lembunya terjatuh, sehingga peti tabut perjanjian hampir jatuh dan ditahan oleh Usa, dan itu mendatangkan kemarahan Tuhan. Tapi di bahan ini itu tidak diingatkan, hanya diingatkan di bahan bacaan kita kalau Daud itu begitulah besarnya semangatnya untuk membangun bait Allah. Jadi dia menceritakan bagaimana dia rindu untuk membangun rumah untuk Allah. Dia lupa Allah tidak membutuhkan rumah, kan itu yang menjadi masalah, kan. Dia rindu membangun rumah untuk Allah, tapi Allah lebih dahulu punya niat membangun rumah untuk dia. Jadi Allah yang akan kemudian membangun rumah dalam arti kerajaan untuk keturunan Daud. Jadi ini yang diceritakan di Ogen kita. Jadi kisah bagaimana Daud mengenang kembali bagaimana dia membangun rumah itu. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya dia lupa kalau sesungguhnya Allah lebih memikirkan dia, lebih memikirkan Daud dan bangsa Israel. Itu sebenarnya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kita baca seterusnya, kelihatan bagaimana Tuhanlah yang berinisiatif memberikan apapun yang bangsanya butuhkan. Tuhan juga mempersiapkan kemenangan untuk keturunan Daud. Itulah yang diceritakan Daud dalam nyanyiannya, kan. Kemudian Tuhan memberkati Yerusalem yang digambarkan oleh Daud seperti minyak wangi yang harum yang dipakai untuk meminyaki kepala imam-imam. Karena kan tradisi di orang Israel itu kan imam-imam itu harum itu. Karena dia minyak-minyak yang berharga itu dituang di kepala setiap imam dengan harapan minyak itu akan jatuh bahkan sampai ke jenggotnya, kan, turun sampai ke jubahnya, sehingga ini juga kayaknya tradisi yang diikuti Katolik, kan, karena Katolik juga kalau kita lihat sejarahnya, dulunya itu kan sejarahnya parfum itu kan datangnya dari lingkungan gereja itu. Jadi waktu itu yang pakai parfum itu imam-imam Katolik. Belakangan itu berpindah ke masyarakat. Jadi Daud itu menggambarkan seperti minyak di kepala Harun yang tumpah ke jenggotnya bahkan sampai ke jubahnya. Itulah datangnya berkat-berkat Tuhan atas umat Israel. Jadi itu yang digambarkan Daud dari bacaan kita. Nah, kita kayaknya dalam khotbah akan lebih banyak membahas bahan khotbah. Khotbah kita yang diangkat dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24 ini bercerita tentang
pergumulan yang terjadi di jemaat Korintus waktu itu, sehingga bagaimana nanti Paulus menyelesaikannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, Paulus itu waktu itu kan namanya juga jemaat yang baru. Jadi jemaat yang baru ini kan latar belakangnya berbeda-beda. Apalagi kan kita ketahui kan jemaat Korintus itu kan, Korintus kan sebuah kota kecil yang ramai. Karena Korintus itu kebetulan posisinya sangat strategis kan. Jadi Korintus itu sebuah kota di tanah yang sempit, sehingga cocok jadi perlintasan orang yang naik kapal dari Athena atau dari Yunani selatan mau menyeberang ke Yunani utara, laut selatan ke laut utara. Jadi dia kebetulan posisi Korintus itu strategis untuk tempat melintas, walaupun dia harus jalan darat. Karena kalau pelaut-pelaut yang dari selatan itu mencoba mengelilingi Pulau Athena, justru mereka harus menghadapi badai, menghadapi ombak lautan yang hebat. Itu yang disebut Teluk Malaya. Jadi kalau dulu ada semacam ungkapan, kalau engkau mencoba melewati Teluk Malaya, alamat engkau nggak akan pulang, begitu. Alamat engkau nggak akan pulang ke keluargamu. Jadi karena begitu banyaknya pelaut yang karam, kalau mereka mencoba jalan melalui laut, sehingga akhirnya untuk pindah atau menyeberang dari laut selatan ke utara, mereka memilih jalan pintas dari Korintus. Jalan pintas. Korintus. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah dibangun terusan kan. Kalau sekarang. Iya, kalau lihat di Google sih udah jadi sungai. Jadi jalur terusan. Karena memang jaraknya hanya sekitar 6 km. Jadi jaraknya sekitar 6 km saja itu. Sehingga orang kemudian memilih lebih baik jalan darat. Jadi kalau perahunya nggak terlalu besar, perahu itu diseret saja itu. Jadi orang berlabuh di kota Korintus, udah diseret terus dari Korintus bagian selatan ke Korintus bagian utara. Lalu setelah di utara, mereka melanjutkan lagi ke laut, begitu. Jadi kalau perahunya besar, mereka memakai jasa orang-orang memikul barang-barang yang mau mereka kirim. Itulah yang membuat akhirnya Korintus itu menjadi pelabuhan yang sangat padat. Karena ya wajar lah kan, karena nggak mungkin karena transportasi nggak seperti saat ini. 6 km itu kan agak jauh untuk diseret kan. Jadi apalagi kalau nanti kapalnya gede. Butuh beberapa hari, sehingga mereka harus menginap. Jadi mereka menginap di Korintus. Akhirnya Korintus menjadi kota yang dipenuhi berbagai macam suku bangsa, lalu kota pelabuhan yang padat dan banyak penginapan, sehingga seperti karakter kota-kota pelabuhan, maksiat juga akhirnya berkembang karena orang kan menginap di situ kan. Akhirnya tersedialah rumah-rumah penginapan, lalu didatangkanlah wanita-wanita penghibur ke situ, sehingga kota Korintus itu terkenal juga dengan kemaksiatannya. Nah, disitulah Paulus mendirikan jemaat. Nah, jadi karena Korintus itu terdiri dari berbagai macam suku, akhirnya jemaat yang dibangun oleh Paulus itu sendiri nggak satu suku semua, macam-macam bangsa, macam-macam latar belakang. Dan itulah yang menjadi beban bagi Paulus, karena sebagian dari mereka yang menjadi Kristen ini pernah beragama Yahudi kan, sebagian belum beragama, masih penyembah dewa-dewa Roma.
Nah, disitulah masalahnya. Jadi waktu itu itulah yang dihadapi Paulus, sehingga kalau kita baca nanti bahan ini, Paulus prinsipnya mau bilang begini, hiduplah seperti bagaimana engkau ketika dipanggil. Jadi maksudnya pada kondisi apa engkau dipanggil menjadi pengikut Kristus, hiduplah pada kondisi itu. Karena ada di antara mereka yang sudah menikah, ada yang sudah bercerai, ada yang masih lajang, ada yang sudah janda dan sudah menikah kembali. Artinya banyak kondisi mereka, dan mereka terbeban dengan ini. Misalnya mereka dulunya belum Kristen tapi sudah bercerai. Mungkin perceraiannya waktu itu sebuah kesalahan. Artinya sebuah kesalahan, mungkin si suami yang menceraikan istrinya secara sepihak. Lalu sekarang si suami ini menikah kembali. Setelah dia menikah kembali dengan istrinya yang kedua, saat itulah dia menjadi Kristen. Nah, lalu kan Paulus mengajarkan banyak ajaran-ajaran moral kan. Muncullah rasa berdosa. Rasa berdosanya begini. Dulu kan sebelum aku Kristen sudah berdosa. Bagaimana aku menebus itu? Nah, jangan lupa kepolosan mereka juga kan, tingkat kecerdasan saat itu kan kita bisa mengerti juga kan. Sehingga beberapa di antara mereka mengajukan pertanyaan, apakah saya harus menceraikan istri saya yang kedua ini, lalu kembali ke istri saya yang pertama untuk menebus dosa? Nah, kan ini kan supaya tidak dianggap perzinahan. Supaya tidak dianggap perzinahan, karena sekarang dia sudah mengerti kalau yang dilakukannya dulu itu sebuah kesalahan. Nah, ini kan pernah juga dihadapi di jemaat GPKP kan. Pernah, aku ingat waktu pertama-pertama jadi pendeta itu ada kasus yang menarik juga di GPKP model semacam ini. Jadi sebelum jadi pengikut Kristus, dia sudah punya istri lebih dari satu. Bikinlah istrinya 2. Lalu kedua istrinya Akur itu pula hidup dalam satu rumah, akur. Jadi ada satu suami dengan 2 istri yang akur. Mereka belum beragama. Nah, lalu datanglah penginjilan. Mereka tertarik untuk ikut. Nah, setelah mereka mulai belajar ke gereja, muncullah pergumulan di antara anggota gereja. Bagaimana dengan yang ini? Apakah dia diterima atau diterima dengan catatan dia harus menceraikan salah satu? Karena nggak mungkin satu suami 2 istri dalam gereja. Nah, ini kan seperti ini juga pergumulan si Paulus. Nah, karena itu Paulus memberikan jawaban. Jawaban yang Paulus katakan, hiduplah seperti atau sebagaimana saat engkau dipanggil. Nah, kalau engkau dipanggil pada posisi sudah punya istri yang kedua dan sudah menceraikan istri yang pertama, sudah dalam keadaan itulah engkau menerima Kristus. Tidak perlu kembali ke awal. Nah, kira-kira begitu. Jadi lain soalnya kalau mereka sudah kenal Kristus lebih dulu kan, ya, baru melakukan kesalahan, punya istri 2, lalu mau masuk ke GWKP. Nah kan dari dulu dia udah kenal Kristus, itu masalahnya. Lain berbeda konteks, karena ini kan Paulus namanya juga jemaat yang baru kan, dan kekristenan saat itu masih sangat baru. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang sama nanti ini. Jadi Paulus berkata, hiduplah untuk Tuhan sebagaimana kondisimu ketika engkau menerima Tuhan. Paulus melakukan ini untuk menjawab pergumulan-pergumulan yang terjadi saat itu. Nah, jadi ada 3 ini pergumulannya. 1 soal seputar perkawinan tadi. Istri pertama sudah diceraikan dan sekarang dalam kondisi punya istri kedua, lalu mau jadi orang Kristen. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu nanti seputar sunat. Nah, dalam praktek sunat kalau kita baca ayat 18-20. Jadi Paulus juga menjawab soal sunat ini seperti Paulus menjawab soal pernikahan tadi. Karena kan Paulus perintahnya kan begini, tetaplah berjalan sesuai situasimu.
tetaplah berjalan sesuai situasimu. Kalau situasimu engkau belum menikah, engkau sudah menikah, engkau sudah bercerai, engkau sudah menikah kembali, yang terpenting bukan soal itu. Yang terpenting sekarang semangatmu menerima Kristus. Itu yang Paulus tekankan. Nah, pada ayat 18-20, datanglah orang yang dulunya dari kalangan Yahudi. Nah, namanya juga kalangan Yahudi. Yahudi itu kan masih anak-anak sudah disunat kan. Nah, sekarang dia bergabung dengan komunitas orang yang menjadi Kristen yang bukan Yahudi, yang belum bersunat. Jadi orang Yahudi yang sudah bersunat ini merasa ada yang salah dengan dirinya, karena dengan dia bersunat dia tetap menganggap dia nggak sepenuhnya Kristen. Nah, jadi kan sudah jadi beban buat dia. Nah, kalau kita baca tafsiran, banyak di antara mereka yang berusaha membuat seolah-olah mereka belum bersunat. Mereka membuat cara apa saja supaya dia kelihatan tidak bersunat, begitu. Kemudian pada sisi lain ada juga orang yang belum orang kafir, orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, karena melihat teman-temannya yang dulunya agama Yahudi bersunat, dia juga mulai mempertanyakan dirinya, aku ini cocok nggak begini dalam kondisi tidak bersunat. Nah, disitulah Paulus kemudian memberi jawaban serupa dengan masalah perkawinan tadi. Paulus berkata, bersunat atau tidak bersunat itu bukanlah sesuatu yang penting. Bagi Paulus itu bukan sesuatu yang penting. Kalau engkau sudah bersunat, itu baik. Tapi kalau engkau belum bersunat pun itu baik. Karena perkara itu bukan perkara yang penting. Yang terpenting ialah layanilah Tuhan dalam situasimu saat ini. Jadi tetap kembali. Jadi menghadapi persoalan soal pernikahan juga, Paulus berkata, ya sudah, masa lalu. Di mana saat ini engkau berada, engkau harus menerima Kristus pada saat ini engkau berada. Kalau saat ini engkau sudah bersunat atau saat ini belum, ya udah, terimalah Kristus pada saat ini. Nggak perlu diwahubah, ditaati. Nah, itu kira-kira. Kemudian nanti yang ketiga, ada juga pertanyaan pada ayat 21-24. Paulus juga menjawabnya dengan cara yang sama. Itu soal perbudakan. Perbudakan juga ditanyakan. Karena waktu itu kan zaman Paulus ada orang yang dalam status budak kan, bukan manusia merdeka. Kan masih biasa kan waktu itu. Jangankan zaman Paulus, zaman Amerika di awal-awal saja perbudakan masih ada. Iya kan, zaman Paulus jauh sebelum itu. Jadi waktu itu ada orang dalam status budak orang lain sudah jadi Kristen. Sehingga dia bertanya-tanya ke Paulus, apakah aku bisa melayani Tuhan dengan baik dalam kondisiku sebagai budak? Apakah bukankah lebih baik kalau aku dibebaskan dulu dari budak ini supaya aku leluasa menjadi Kristen? Nah, itu yang dia tanyakan. Lalu Paulus bilang, walaupun statusmu budak, tapi engkau orang bebas di hadapan Kristus. Jadi jangan karena engkau dalam status budak kemudian engkau merasa tidak leluasa menjadi Kristen. Ini kan banyak juga kan pertua-pertua itu kan banyak kan, calon-calon pertua waktu pemilihan kemarin kan. Mau nggak kamu jadi pertua? Udah lebih pendeta. Timai lebih aku umur 40 lagi ya hari mau jadi pertua. Itu kan semacam kalau dia di bawah 40, dia merasa dia terhambat untuk melayani Tuhan. Dia tunggu dulu 40 gitu. Belum layak. Atau ada juga yang bilang begini, ya bagaimanalah pendeta kalau anak-anak masih kecil-kecil. Ini kan anak-anak kecil-kecil nggak cocok aku jadi pertua, anak pun kecil-kecil. Tunggulah dulu anak ini agak besar sedikit. Nah, kira-kira gitu kan. Nanti kalau sudah SMP orang ini udah bisa ditinggal, aku bersedia. Kira-kira begitu. Jadi seolah-olah dia merasa ada sebuah persyaratan yang membuat dia leluasa melayani. Jadi budak tadi bilang begitu, bebaskanlah dulu aku, kalau tidak, supaya bisa jadi Kristen dengan leluasa.
Nah, Paulus menjawabnya, walaupun engkau dalam kondisi budak, sesungguhnya engkau manusia bebas di hadapan Tuhan. Walaupun engkau manusia bebas, sesungguhnya engkau budak bagi Kristus. Jadi sama saja, itu yang Paulus katakan, serupa itu. Budak juga bagus, tidak budak juga bagus. Yang terpenting saat ini layanilah Yesus. Nah, kira-kira dari ketiga masalah itu Paulus menjawabnya dengan metode yang sama. Kepada manusia bebas juga jangan bangga dengan kebebasanmu. Walaupun engkau manusia bebas, engkau budak bagi Kristus. Karena apa? Karena engkau dibayar dengan lunas. Dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus tertumpah. Nah, kira-kira di situ Paulus menggunakannya. Jadi kalau begitu, tentu kita tiba ke aplikasi kita di zaman ini kan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan, misalnya kalau kita bandingkan dengan Daud dalam nyanyiannya itu kan, Daud itu kan terlepas Daud itu punya kebodohan lah, bisa dikatakan begitu, kebodohannya, karena dia mengira itu kalau peti atau tabut perjanjian itu siapapun boleh angkat itu. Tapi Tuhan kan melihat hatinya, niatnya itu kan, niatnya mau membangun rumah Allah supaya dilihat orang, nih loh zamanku, terus nanti dia udah nggak ada, gimana? Enak zamanku toh, katanya. Artinya Daud itu terlepas dia punya keterbatasan, dia bukan orang Lewi yang nggak berhak mengangkat tabut perjanjian itu, tapi atas inisiatifnya, walaupun ada kesalahan, tapi atas inisiatifnya lah tabut itu kemudian sampai ke Yerusalem. Semangatnya itu yang Allah lihat. Paulus juga dalam kasus ini berkata itu lebih penting, semangat itu lebih penting. Soal statusmu itu soal kedua, begitu. Apakah engkau bekas orang yang sudah bercerai, lalu kemudian menikah kembali? Apakah statusmu engkau budak? Apakah statusmu engkau bersunat karena dari agama yang lain, murtad? Apakah statusmu belum bersunat karena engkau dari orang yang kafir, bukan Yahudi? Itu semua tidak penting. Yang terpenting engkau semangat melayani Allah. Dan yang ada satu tambahan disampaikannya di bagian akhir ini. Yang penting jangan menjadi budak manusia. Sebenarnya ini semacam kritikan. Kita jangan lupa ya, Paulus ini kan bicara ke jemaat Korintus. Kenapa dikatakan budak manusia? Karena Korintus itu kan terpecah-pecah. Ada yang mengaku dia kelompoknya Paulus, ada yang mengaku kelompoknya Apolos, ada yang mengaku kelompoknya Kefas. Itu kan diperbudak manusia itu. Sehingga Paulus kan pernah berkata, apakah Paulus yang disalibkan bagimu? Apakah Kefas? Apakah Apolos yang tercurah darahnya bagimu? Tidak. Yang tercurah darahnya bagimu Kristus. Sehingga jangan sampai kau diperbudak oleh manusia. Ini kan kadang-kadang kita zaman ini begitu juga kan. Gara-gara pengikut tokoh-tokoh tertentu lah di gereja kan. Oh, saya pengikut pendeta ini, saya pengikut pertua ini. Aku fans pendeta ini. Aku fans pendeta ini, aku simpatisan pertua ini. Akhirnya terjadilah perpecahan. Padahal ini kan, jangan lupa tahun ini kan kita punya tahun pelayanan dewasa menerima perbedaan kan. Jadi kita harus menjadi budaknya Kristus begitu. Karena Paulus berkata, kalau Apolos, Paulus, Kefas, dia kan berguru kepada Yesus. Lalu kenapa engkau menjadikan murid ini menjadi guru? Mestinya kan engkau gurunya lah. Guru itulah tetap gurumu begitu. Jangan menjadikan murid ini menjadi gurumu. Nah, kira-kira itu semacam kritikan kepada jemaat Korintus. Nah, itulah latar belakangnya bahan khotbah kita tanggal 26, sehingga kita bisa memperluas ini ke
masalah-masalah yang ada di gereja kita kan. Karena orang kan banyak, misalnya dia pernah dulunya melakukan dosa sehingga ada saatnya dia dipanggil untuk melayani di gereja, mungkin menjadi serayan Tuhan, mungkin menjadi panitia atau menjadi siapapun. Aku nggak layak pendeta, kan pendeta tahu masa laluku bagaimana. Aku dulunya kan jahat, itu kira-kira kan. Sehingga akibat status dulunya yang jahat itu, akhirnya dia nggak mau aktif sekarang. Padahal Paulus berkata, pada posisi apa engkau dipanggil Tuhan, tetaplah berjalan dalam posisi itu. Artinya melayanilah dalam titik di mana engkau dipanggil. Kira-kira inilah gambaran khotbah kita untuk tanggal 26. Mana kira-kira ada nggak yang mau kita tambahkan? Jadi itu si Daud itu karena bodohnya, dia nggak tahu harus Lewi yang ngangkat, atau dia mau ngangkatkan dirinya sesaat di situ, makanya dia bikin alat angkutan yang bagus. Mewah, ya. Nggak mungkin kan kita nggak di zaman Daud aja kita tahu Lewinya semua yang penjaga kemah dan tabut perjanjian. Masa sih seorang Daud nggak tahu? Atau itu pertama yang terjadi ya, sehingga digagalkan Tuhan? Artinya Daud ini kan ada juga karakternya yang ini kan. Artinya dia itu kan pemimpin perang, sehingga dia mau segala sesuatu itu cepat kan. Tidak mau mengikuti prosedur, dia mau cepat. Dan satu, dia seniman yang mungkin ya, karena kalau kita baca di Perjanjian Lama, ketika tabut itu diangkat itu kan selain Daud sudah mempersiapkan kereta kuda yang mewah, lembu ya, kereta lembu yang mewah dan baru, kemudian waktu orang-orangnya mengangkat tabut perjanjian itu ke kereta kuda, kereta lembu itu, Daud duluan sangat emosional, menari sekuat-kuatnya dan bernyanyi sekencang-kencangnya kan, begitu kira-kira. Mereka menari-nari itu mengikuti tabut itu. Karena satu, di dalam hati Daud, Tuhan harus ada di tengah-tengah mereka. Jadi dia sebenarnya mungkin gabungan antara pengen cepat atau terlalu tergesa-gesa, kemudian mungkin karena besarnya semangatnya untuk mengembalikan, meletakkan simbol Allah di tengah-tengah bangsa itu, atau juga mau menunjukkan bahwa itulah beda kepemimpinannya dengan Saul. Karena waktu Saul itu nggak diperdulikan. Waktu Saul berkuasa itu tahu dibiarkan saja di Kiryat Yearim itu kan, tanpa diperdulikan. Jadi dia di tempat yang gelap, nggak dirawat lagi, nggak dihadirkan lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Padahal kalau kita lihat di zaman Musa itu kemanapun mereka pergi selalu dibawa. Kalau kita lihat di Alkitab kan, kalau digambarkan peta bait Allah di zaman Musa itu kan tabut perjanjian itu di tengah kan? Di tengah, kemudian dikelilingi oleh kemah-kemah orang Lewi. Nah setelah kemah-kemah orang Lewi, baru kemudian lapis ketiganya suku-suku lain. Jadi dia harus di pusat kehidupan bangsa ini. Dan Daud punya harapan untuk itu. Hanya saja dia punya kesalahan sedikit. Dia tidak jelimet melihat aturan-aturan di bangsa mereka, bahwa nggak sembarang orang harus yang bisa mengangkat itu. Nah tapi kan walaupun dia punya kesalahan, kalau kita baca, Allah kemudian kan walaupun marah sehingga Usia itu mati, tapi Daud tetap diberkati kan. Mungkin Allah tahu juga niat Daud ini baik ya sebenarnya. Atau begini ya nih,
niat itu niat yang tulus itu penting bagi Tuhan. Tapi Tuhan juga pakai aturan. Iya. Sama kayak Daud tadi. Niatnya, lihat dia, kalau kita bacakan dia nyanyinya bersuka cita sampai hampir seperti orang gila kan. Tapi ada aturan. Begitu usaha menahan peti Tabut Perjanjian yang hampir jatuh, dia mati. Sama juga seperti yang dibilang Paulus. Oke, kalau kau memang berniat untuk mengikut Kristus, bersihkan hatimu. Tapi setelah itu, kita pakai aturan. Harus tetap pakai aturan. Jadi, jika engkau sudah mengenal Kristus, hidup baru, ya pakai peraturan baru ini. Gitu. Ya, kalau Paulus sudah begitu memang. Artinya yang lalu, ya nggak usah disesali, karena kesalahan yang kau lakukan di masa lalu itu kan kesalahannya nggak kau sadari. Karena belum mengenal Kristus, belum tahu. Tapi sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, hiduplah sesuai dengan aturan Kristus. Sehingga Paulus kan suka sekali dengan istilah makanan bubur dan makanan keras kan. Karena kau masih minum susu, artinya imanmu masih iman yang anak-anak, ya kau masih minum air susu. Tapi kalau kau sudah dewasa di dalam iman, kau sudah layak minum makan makanan keras, kan kira-kira begitu. Jadi Allah juga Allah peraturan juga kan. Iya. Artinya kalau kita sudah menerima Kristus dan melanggar aturan, ini pasti mendapatkan hukuman. Tapi kalau kita melanggar aturan ketika kita belum mengenal Kristus atau kita masih belum tahu, jangan sampai memori itu membuat kita nggak mau lagi mendekat kepada Kristus. Kali itu kira-kira yang Paulus tekankan di bahan khotbah kita. Tema kita apa nih? Tema kita geluh bagi ditentukan Tuhan. Tetap juga soal aturan tadi kan. Geluh bagi ditentukan Tuhan. Jadi Daud ini kan ada kesalahannya. Kesalahannya yang nggak boleh kita lupakan. Ketika dia punya ide, dia nggak mengkomunikasikannya ke Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur nggak ada, tapi kalau kita baca di 2 Samuel ada. Karena latar belakangnya dari Mazmur ini ya. Iya, karena waktu itu kan Daud justru mengajak diskusi itu bukan Tuhan. Begitu ada idenya memindahkan Tabut Perjanjian, yang diajak diskusi itu kepala tentaranya. Kan dia panggil kepala tentaranya yang memimpin 1000 pasukan, kayak kepala batalion gitu kan. Lalu kepala kompi yang 100 peleton apa itu, yang 100 orang dikumpulkan. Lalu Daud kasih ide, kalian tahu nggak kalau Tabut Perjanjian sudah lama disia-siakan, gimana kalau kita angkat, gimana kalau kita pindahkan ke Yerusalem? Semua setuju. Mereka semua setuju, tapi mereka lupa menanyakannya kepada Allah. Mestinya kan ke Allah dulu. Kan di situ bedanya dengan Musa kan. Kalau Musa kan apapun yang dia lakukan, meskipun di akhir nanti terpeleset juga Musa kan. Tapi pada awal kan Musa melakukan apapun selalu didahului dengan naik gunung, bercerita ke Tuhan kan. Sebagai bentuk dia menghargai Tuhan sebagai raja mereka. Daud ini kan lupa, walaupun posisinya raja, tapi dia kan raja yang sesungguhnya di umat Israel itu Allah kan. Tuhan itulah rajanya, raja kan. Nah, sebagai raja dia punya ide, oke, walaupun idenya mau menyenangkan Tuhan sebenarnya, tapi dia nggak mengajak Tuhan diskusi. Akhirnya apa yang terjadi kan? Ada beberapa aturan yang dia lupakan, sehingga harus ada yang mati. Tapi terlepas dari itu, kalau kita bandingkan dengan khotbah kita, Paulus mengatakan yang terpenting dari segala-galanya adalah semangatmu melayani Tuhan. Soal status, soal apakah engkau budak atau tidak, apakah engkau bersunat atau tidak,
apakah engkau pernah menikah, sudah bercerai, menikah lagi atau tidak, itu bukan yang penting. Yang terpenting ialah semangatmu saat ini menerima Tuhan. Nah, itu kira-kira. Ya bisa ini ya. Ya. Oke. Kita akan mengajak teman-teman kita juga untuk minggu depan. Kita akan mulai memasuki diskusi-diskusi bahan Papua Jabu-Jabu. Jadi jangan pernah ketinggalan diskusi-diskusi kita untuk menambah referensi teman-teman kita menyampaikan firman Tuhan.